Semoga Mbak, kita doain teman-teman kita ini mau mandi sebelum subuh ya Mbak. Mulai gibah. Mulai gibah ya. Oke, yang belum mandi sebelum subuh, mandi geng. Mana ceritanya? Oke, mandi ya. Lihat aja Mbak, yang ketawa itu nggak mandi sebelum subuh Mbak ya. Oke, gitu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ustazah, kapan batas sholat duha? Batas sholat duha itu adalah 1 jam menjelang azan zuhur Mbak. Siap Mbak Putri? Mbak Putri belum mandi. Aku ingat Mbak Putri belum mandi jam 10 kemarin. Oke, tambah sabar benar ya. Belajar tanpa sabar ya. Jadi batas sholat duha itu Mbak Seroja, itu aku Zah. Jangan gibah Zah pagi-pagi, enak juga ya. Cuma aku yang boleh gibah geng. Jadi 1 jam menjelang azan zuhur itu bisa ya. Daster baju dinas, oh iya pula ya. Ngeri juga kalau kita suruh tanggalkan baju dinas. Bisa-bisa nggak dinas sih kawan guys. Jadi sholat duha itu 2,5 jam dah. Saya juga nggak mandi itu kan Mbak. Coba tengok Mbak. Ngeri mereka ini Mbak. Mandinya nanti Mbak jam 9. Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai maksimal jam 11. Aku ngambil jam 11 itu biar aman. Karena kalau aku bilang menjelang azan zuhur, nanti teman-teman jadi sholatnya deket-deket azan zuhur, nggak boleh. Itu adalah bagian dari apa ya teman-teman ya. Itu bagian dari waktu haram sholat ya. Ustazah, oke, mandi selesai live mak lama ya, siap ya. Ustazah, gimana cara menyikapi orang yang dulu susah bener tak berubah, keras hatinya? Kata Rasulullah, kata Allah kepada baginda Nabi, illal bala, kamu itu cuma menyampaikan informasi. Kata Allah kepada baginda Nabi, bukan merubah orang. Jadi tujuan kita bukan merubah orang ya. Tujuan kita adalah menyampaikan yang terbaik. Selanjutnya itu urusan Allah Azza wa Jalla. Oke, Ustazah, sekarang udah bisa ya sholat duha. Waduh, aku nggak tahu kalau jadwal duha di daerah masing-masing. Di tempatku belum bisa ya. Ustazah, coba cari jadwal duha di tempat masing-masing ya. Oke, iya siap ya. Oke, aman ya. Sama-sama ya. Aku ingetin mandi subuh ya. Siap Mbak Vina. Biasanya lupa, biasanya ingat, sekarang lupa. Makasih udah ingetin. Tenang aja guys. Ingatan mandi pun aku. Tenang aja guys. Ku ingatkan terus. Kayaknya cuma makan aja nggak perlu ku ingatin ya. Siap Mbak Putri Bungsu, oke? Ustazah, kalau sudah terbiasa, iya siap Mbak beda ya, nggak enak kalau nggak tahajud ya. Oke, di tempatku udah bisa 2, benar. Sholat 2 itu tergantung di wilayah kita masing-masing ya, teman-teman ya. Kemarin aku live setengah 12, yang lain udah pada gusar, udah azan. Nah di sini azannya masih lama ya, teman-teman ya. Beda daerah ya. Ustazah, oke, uang yang $400 udah di $4.000 udah dikembalikan sah, masya Allah ya. Semua masalah ada solusinya. Yang penting kita yakin aja ya. Bagaimana niat puasa Senin Kamis, sedangkan puasa Ramadan masih belum diganti? Mengganti puasa Ramadan sampai Sya'ban ya, niatnya satu aja, pilih salah satu, boleh ganti puasa di hari lain ya. Ustazah, oke, kalau aku mulai sholat duha jam 10 pagi bagus, nggak ada masalah. Sholat duha itu bagusnya jam berapa? Saat matahari sudah naik ya, sekitar jam 8, jam 9 itu udah bisa ya. Ustazah, oke, aku ibu usia 57, aku penggemarmu. Oh, aku kira bertanya tadi Bu. Siap Bu Betty, sama-sama ya Bu Betty ya, masya Allah ya. Oke, Ustazah, kalau kita umroh apa masih bisa tetap tunaikan sholat duha? Ya bisa geng, bisa. Saat umroh bisa sholat duha, bisa sholat taubat, bisa sholat istikharah, bisa sholat wudhu ya. Cuman kalau di Mekah itu tahiyatul masjidnya udah diganti dengan tawaf ya. Boleh tahajud, boleh witir, boleh qobliyah, rawatib, boleh ya. Coba ini teman-teman yang mau pergi umroh, coba dengerin aku, kita kasih dulu bekal teman-teman yang lain. Boleh teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Buat teman-teman yang mau umroh, banyak sholat yang bisa teman-teman kerjakan. Pertama, sholat 5 waktu itu pasti. Yang kedua, jangan lupa rawatib di sana. Nah, jadi jangan nganga-nganga, lebih cepat ke masjidnya ya, jangan lelet-lelet ya teman-teman. Yang pertama, lakukan 2 rakaat sebelum subuh. Kita kalau sholat wajib udah, kita pindah ke sunnah muakkad gitu guys. Kalau yang wajibnya sudah selesai, kita pindah ke sunnah muakkad ya. Nah, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya.
Nah, itu kita lakukan itu. Ya, walaupun kita umroh, ya. Jadi aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Sendalku terbang, guys. Dingin. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi kalau kita udah sholat 5 waktu, kita perginya langsung ke sholat yang sunnah muakkad. Di antaranya yang saya sebutkan tadi dan witir. Nah, kalau itu udah, teman-teman boleh pergi ke ke sholat yang sunnah seperti sholat duha, tahajud, serta sholat-sholat yang bisa dilakukan 24 jam seperti taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, itu bisa lari ke sana ya. Sholat istikharah, wudhu, sholat taubat boleh ya. Ustazah, oke, mengkodo puasa, memaringi dengan puasa Senin dan Kamis boleh nggak? Abu Zakaria menyatakan boleh, tapi aku tim yang tidak sepakat. Kenapa? Karena Abu Syarkawi menyatakan seorang ulama itu tidak afdol, karena yang satu sunnah, yang satu wajib ya. Oke, Ustazah, sholat taubat gimana caranya? Sholat taubat ya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat subuh, nanti setelah salam kanan salam kiri banyak istighfar, baca sayyidul istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Istighfar, baca sayyidul istighfar dan banyak mohon ampun kepada Allah. Ya, sholat taubat itu mengampunkan dosa. Dilakukan boleh siang dan malam, kecuali habis subuh dan habis asar. Bolehkah qobliyah subuh jam 5? Selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh ya. Masih boleh ya, misalnya azan subuh 4.30, kita bangunnya jam 5, boleh aja kita qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Boleh nggak ada nggak sholat sunnah sebelum isya? 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya ada. Hukumnya sunnah ghairu muakkad. Ustazah, waktu bayi saya belum diakikah, sekarang udah punya anak 2. Yang mana yang harus saya dulukan? Akikah anak dong. Akikah kita tanggung jawab orang tua kita, akikah anak itu tugas kita. Oke, Ustazah, oke, siap Pak. Mbak Bardaminimas, thank you Pak. Gimana hukumnya kalau suami nggak ngajak kalau di Oke. Mbak Dwi Budi, kalau dianjurkan sama wajib hukumnya sama nggak Zah? Beda. Kalau dianjurkan itu sunnah, kalau nggak apa-apa, cuman anjuran. Tapi kalau wajib biasanya aku akan bilang wajib. Contoh, rakaat pertama surat ad-duha adalah asy-syams, dianjurkan. Rakaat kedua adalah dianjurkan ad-duha, berarti nggak wajib Mbak. Itu sunnah berarti Mbak boleh ganti dengan ayat lain. Yang penting kalau ada ustadz yang mengatakan dianjurkan, itu belum tentu wajib. Bisa jadi itu sunnah. Biasanya itu sunnah sih kalau bahasa ustadz ustazah. Tapi kalau wajib kami akan bilang itu wajib. Harus biasanya. Harus itu wajib. Oke. Bolehkah sholat witir bacaan surat pendeknya beda-beda? Boleh, nggak masalah. Bapak saya udah meninggal, apakah boleh saya akikah buat bapak? Kurban saja, nggak usah akikah. Habis sholat tahajud langsung dengar azan subuh, masih sahkah selanjutnya tahajudnya? Masih. Yang penting tadi belum azan subuh. Ustazah, kalau anak udah punya, bolehkah diakikahkan? Boleh, tapi anak udah punya anak, tapi hukumnya jadi sedekah. Bagusnya kurbankan saja. Ustazah, masih punya hutang di bank, saya punya tabungan sendiri untuk umroh dan suami izinkan. Saran aku bom hutang ribanya, itu lebih baik. Karena meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Jadi Mbak tinggalkan dulu riba, Mbak bom hutang riba Mbak, setelah lunas baru Mbak pergi umroh. Oh aku nggak mau Ustazah, aku maunya umroh aja. Maka umrohnya tetap dapat pahala. Ya, tetapi hutang riba Mbak terus akan berdosa sepanjang Mbak belum melunaskan. Mau yang mana? Oke. Kayak witir 1 rakaat dianjurkan baca 3 qul. Benar. Witir 1 rakaat dianjurkan baca 3 qul. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau dianjurkan itu sunnah aja ya. Oke. Saya mau umroh tapi masih punya hutang puasa, ya enggak apa-apa. Oke, aman ya teman-teman ya. Anak umur 21 boleh diakikahin, boleh, status hukumnya sedekah. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga teman-teman dapat insights ya.
Saya 5 bersaudara dan saya masih punya ibu 84 tahun. Tapi hanya saya aja yang mau merawatnya. Sudah 6 tahun. It's okay, nggak masalah. Di Arab itu orang sampai ke pengadilan untuk merebut hak asuh ibu yang meninggal. Untuk merebut hak asuh ibu yang sakit maksudnya. Nah, kalau Mbak dikasih rezeki untuk merawat ibu, is oke, itu terbaik sih. Apalagi kalau suaminya nggak komplain, wah itu nikmat yang luar biasa. Saja, oke, sebentar ya. Oke, apa hukumnya bila suami udah lebih dari 3 kali talaknya, tapi sudah pergi, datang lagi aja? Ketika suaminya paham bahwa itu adalah talak, maka tidak boleh rujuk. Sampai Mbak nikah dulu dengan orang lain, tidur dulu dengan orang lain, cek hamil atau tidak. Kalau hamil, tunggu Mbak lahirkan anak dulu. Setelah lahir anak, baru boleh rujuk dengan suaminya, dengan syarat diceraikan oleh suami yang kedua. Bayangkan. Jadi kalau wanita talak 3 itu nggak bisa rujuk sampai si perempuan nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah, tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur, cek hamil atau tidak. Kalau hamil, tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau nggak hamil, maka tunggu diceraikan. Setelah diceraikan, tunggu masa iddahnya 3 bulan. Setelah 3 bulan, baru bisa rujuk. Susah kan? Ustazah, oke. Kalau Ustazah, qobliyah zuhur dan asar dianjurkan berapa rakaat? Qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Qobliyah asar itu 2 rakaat. Oke. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke anak yatim boleh, nggak jadi masalah. Tapi telanjur cinta, gimana rujuknya? Mbak nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah, tidur dulu dengan orang lain. Baru yang tadi. Oke. Oke, gitu ya. Oke, katanya jangan baca Yasin karena suka miskin. Allahu a'lam bishawab. Siapa yang ngomong gitu? Mana ada ayat yang memiskinkan orang? Oke. Ustazah, saya baca Al-Quran pakai huruf Latin. Jadi nggak bisa baca huruf Arab. Maaf, izin ya Mbak. Membaca Al-Quran di huruf Arab sampai bisa, itu hukumnya wajib Mbak. Itu hukumnya wajib Mbak. Jadi harus belajar sampai bisa. Jadi Quran Latin itu bukan agar kita baca Latinnya Mbak, tapi supaya kita belajar dengan Quran Latin itu Mbak. Jadi Mbak baca Latinnya, lihat ke atasnya ada Arabnya Mbak. Jadi baca Arabnya dulu, bingung, balik lagi matanya ke bawah Latinnya. Baca Arabnya lagi, bingung, balik lagi ke bawah. Sehingga Mbak bisa baca Arab. Karena ini bahasa Al-Quran. Ya teman-teman harus wajib hukumnya pandai baca Quran. Nanti kalau udah pandai baca Quran, membacanya tidak wajib lagi. Membacanya sunnah. Kalau baca Quran dalam proses belajar tuh kan terbata-bata Mbak. Itu nggak apa-apa Mbak. Ya karena ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran dan mantap dia membacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran watatatok dan terbata-bata dia membacanya. Siap Mbak Ami, terbata-bata ya. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya dia baca, dapat pahala. Ustazah, oke, kalau masih punya cicilan bolehkah umroh atau daftar haji? Kalau cicilannya riba, ada baiknya bayar dulu cicilannya. Karena meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Kita ada dosa riba, tinggalkan dulu, selesaikan dulu, baru kita pergi ibadah. Wah, saya nggak mau saja, biarkan cicilannya terus. Saya pergi umroh, umrohnya sah nggak? Sah, tapi dosanya tetap jalan dari ribanya. Yaitu pilihan, ya. Kalau aku jadi teman-teman, aku milih lunas hutang dulu ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikasih ke kenceleng masjid boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, bagaimana caranya suami yang nggak ngajak sholat berjemaah? Mungkin dia nggak bisa jadi imam, nggak boleh dipaksa juga. Karena Al-Fatihah imam itu harus tepat. Kalau imam nggak tepat Al-Fatihahnya, menurut Imam Nawawi itu bisa menghilangkan 1 huruf dalam Al-Quran. Salah aja panjang pendeknya itu hilang 1 huruf dalam Al-Quran. Jadi suruh suaminya untuk belajar, lalu kemudian mampu memimpin sholat. Witir pakai kunut nggak? Boleh kunut, boleh tidak. Ya, khusus aja sholat subuh pakai kunut nggak? Imam Syafi'i mengatakan kunut. Imam Hanafi mengatakan tidak kunut. Tapi kalau teman-teman mau kunut boleh, mau nggak kunut juga nggak apa-apa, bebas aja.
Kurban untuk orang meninggal boleh, nggak jadi masalah. Nanti kita bahas udah deket-deket hari raya kurbannya. Ustazah, kalau masih ada hutang, apa boleh? Tidak boleh beramal. Boleh, tergantung kasusnya. Hutangnya masih puluhan juta, jatuh temponya masih 2 tahun lagi. Masa kita nggak boleh traktir makan kawan? Masa kita nggak boleh kita sedekah subuh cuma 5.000? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, sebentar. Saya kalau ngaji lihat Quran pakai HP, jangan keseringan, Mbak. Ya, karena kalau kita keseringan ngaji lihat Quran pakai HP, nanti kita nggak bisa baca Quran yang sebenarnya, Mbak. Karena bentuk, kalau Mbak detil, itu bentuk tulisan handphone beda dengan tulisan yang ada di Al-Quran. Nanti teman-teman jadi nggak bisa baca Quran. Saya sudah 20 tahun ngajar tahsin. Lebih mudah aku mengajarkan orang yang nggak pandai baca Quran daripada yang udah bertahun-tahun baca Quran dari HP. Susah nanti, kecuali haid lah ya. Baca Quran dari Quran aja ya Mbak, back to basic ya. Ustazah, betul kayak saya, betul kayak sulit dibaca. Betul teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau belum akikah apakah tidak bisa kurban? Bisa Mbak, nggak masalah. Kalau sholat tahajud pas waktu qiro gimana? Waktu orang lagi ngaji-ngaji di masjid kita tahajud boleh, nggak masalah. Nah, siap Mbak Feve. Kalau imam nggak telfat Al-Fatihah gimana dengan makmumnya? Ya, makmumnya tidak berdosa, ya kan? Nah, makanya Al-Fatihah imam tuh harus tepat. Al-Fatihahnya doang kok ya, Al-Fatihahnya doang ya. Kalau ayat pendeknya dia lupa, dia nggak tepat, itu nggak masalah. Dia tinggal ruku aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa, langsung ruku aja nggak apa-apa. Kita pun gitu. Kita lupa. Misalnya kita pengen ganti ayat nih setelah Al-Fatihah. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kan teman-teman Al-Fatihahnya setelah Al-Fatihah kan kul terus kan. Teman-teman kan kul terus kan. Ini yang profil miring-miring nih rata-rata kul doang nih. Coba ganti geng sekali-sekali dengan ayat kursi kayak. Nah, misalnya teman-teman ganti nih gaya pula kan dengan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lupa, loading ding 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 ding. Langsung ruku aja nggak apa-apa. Allahu akbar, nggak apa-apa guys. Ganti-ganti napa ayat Al-Quran tuh sikit. Nah contoh, kita mau baca Al-Baqarah 2 atau Yasin wal Qur'anil Hakim. Loading, ngelek. Langsung ruku aja boleh guys. Allahu Akbar, boleh kalau dia ngelek ya kan. Dia ngelancar tuh sinyalnya kul. Kalau udah balik ke Yasin ngelek biasanya ya. Ganti sikit-sikit guys. Oke ya. Ustazah favorit Zah itu nggak ngelek, lancar sinyalnya mah kalau itu ya. Coba ganti sikit-sikit dengan ayat kursi kayak, dengan Al-Baqarah kayak 2 ayat pertama kan bisa. Nggak harus semuanya kan guys. Ya ayat kursi 3 ayat jadilah ya kan. Yang penting gantilah sikit-sikit. Tapi ya ngelek biasanya. Kalau ngelek ganti lagi ke kul enggak apa-apa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Ulang lagi. Ngelek nih. Allahu la ilaha illahu. Ganti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Biasanya lancar lagi tuh sinyalnya. Boleh kok. Usaha aja dulu. Oke, kita lanjut ya. Kalau belum akikah, apakah tidak bisa kurban? Bisa, nggak jadi masalah ya. Bisa. Ustazah, kata orang nggak kunut, nggak sholat. Karena Imam Syafi'i aja. Kalau nggak sholat. Oh iya dong, kalau teman-teman kunut terus. Kalau teman-teman kunut terus. Kalau teman-teman lupa kunut, harus sujud sawi. Kalau teman-teman tim kunut. Oke. Profilku miring Zah, iya Mbak Ati. Semua miring. Coba tengok. Coba tengok profil teman-temannya miring, kecuali profil aku lurus dari samping. Gitu ya. Ustazah, oke. Jadi kayak gini guys, kunut itu guys. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau teman-teman kunut gitu, kalau teman-teman tim kunut gitu, maka itu teman-teman maka itu teman-teman kalau lupa kunut mesti sujud sahwi ya. Serah salah. Oke, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Mbak Tin, aku lurus dari samping. Nah ceritanya, Ustazah, berarti boleh kalau nggak hafal langsung lanjut sholat ya? Ya. Nggak apa-apa, ayat pendek itu nggak dibaca pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan sayang kan, karena dia sunnah kan.
Oke, Ustazah sebentar ya, lupa kunut sujud sahwi. Betul sekali ya. Aku selalu baca ayat kursi sah, Masya Allah ya. Kalau saya nggak kunut, sholat diterima nggak? Diterima mbak, itu mazhab Hanafi berarti. Kunut nggak wajib ya teman-teman ya. Ustazah, Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah kredit motor atau mobil itu riba? Oh, jelas, itu riba. Karena di dalam angsuran ada bunganya. Kemudian kalau telat ada dendanya. Dan yang ketiga, kalau teman-teman nggak sanggup bayar, maka teman-teman akan ditarik tuh motornya. Uang yang teman-teman kerjakan, yang teman-teman berikan selama ini tidak dia kembalikan. Itu namanya gharar ya. Kalau sholat duha dan sholat hajat, sujud terakhirnya baca doa atau pada sholat hajat. Teman-teman, bahwa sholat sunat, sholat wajib, itu sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu sangat dianjurkan berdoa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa di sholat manapun, sholat wajib juga bisa. Nah, doa yang sangat masyhur itu adalah Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali kalau mau ya. Oke, ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Atau doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbana zalamna anfusana, atau apapun lah doa-doanya kan. Jadi teman-teman lamakan sujudnya. Kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Baru duduk, baru tahiyat akhir ya. Ustazah, sholat ba'diyah asar nggak ada. Nah makanya kalau aku mau saranin, teman-teman hafal doa-doa pendek. Di antaranya doa mati dalam keadaan sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Karena mati itu sakit. Itu bisa dibaca waktu sujud. Terus doa terhindar dari siksa kubur. A'udzubika min adzabil kubur. Tuh. Kemudian doa terhindar dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Tuh. Kemudian doa masuk dalam surga. Allahumma as'alukal jannah. 4 itu bagus. Takut siksa kubur, takut mati, siksa kubur, takut neraka, pengen surga. Nah itu dia ya, dihafal pelan-pelan ya. Oke, Ustazah, saya setiap sujud selalu berdoa. Jadi tidak tunggu sujud akhir. Jangan, di sujud terakhir aja ya. Ustazah, kalau sholat berdiri lalu selalu kunut. Tapi kalau sama imam, ya kalau imamnya nggak kunut, kita nggak usah kunut ya. Oke, ya dibaca, bisa dibaca setiap sujud. Coba teman-teman yang bisa ngetik, aku coba sematin. Doa mudah sakaratul maut. Nih teman kita nulis, teman-teman screenshot. Nih, teman-teman kita nulis, ada kan disematkan kan? Ya Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nah, itu doa supaya terhindar dari sakarat. Sakitnya sakaratul maut, guys. Karena sakaratul maut itu sakit zaan. Sakit ya. Nah, itu udah. Kemudian doa terhindar dari siksa kubur lagi. Nah, dari siksa kubur. Nah, ini guys, yang api neraka dulu. Ini screenshot ya. Doa terhindar dari api neraka. Screenshot. Nah, Nah, Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Sama aja. Terus doa apa lagi, guys? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Udah. Apa lagi ya? Doa siksa kubur ya. Allahumma a'udzubika min adzabil kubur ya. Ini doa api neraka. Nah ya. Oke, nah ya. Oke, iftitah itu tidak wajib. Iftitah itu sunnah. Jadi dia tidak wajib ya. Ini doa ini guys. Doa ini belum nih guys. Doa terhindar dari siksa kubur. A'udzubika min azabil kubur ya. Nah ini dia doa siksa kubur ya guys. Tunggu dulu. Nah Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Nah itu dicatat ya. Dah itu doa siksa kubur. Ya. Terus doa apa lagi? Satu lagi guys. Doa
Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, ini doa pengen surga ya. Oke, dah screenshot. Nah, itulah dia teman-teman. 4 doa itu bagus, ya kan? Kan itu yang kita ngeri kan di dunia ini kan. Oke, kalau sujud terakhir baca doa pelunas hutang, bagus, bagus aja ya. Ustazah, boleh nggak menghindari orang yang mencari validasi dirinya sendiri? Nggak perlu dihindari. Orang yang nyari validasi kan nggak ngerugiin kita. Nggak usah dihindari orang-orang yang tidak merugikan kita. Ustazah, oke. Kubri atau kubur sama aja. Kubri atau kubur sama aja ya. Ustazah, oke, dibaca di sujud terakhir bagus banget ya teman-teman ya. Dibaca di sujud terakhir Allahumma ini as'alukal jannah, ini doa apa? Doa pengen surga. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alukal jannah, aku berharap surga, aku memohon surga. As'aluka itu artinya aku mohon ya. Doa ini dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat, bagus. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu bagus, ya kan? Oke, aman ya teman-teman ya. Dibaca setiap habis sholat bagus. Berapa kali pun bebas ya. Berapa kali pun bebas ya. Aku ulang ya. Doa terhindar dari siksa kubur yang tadi ya teman-teman ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Jam berapa mulainya Zah? Jam 6 ya. Jam 6 lewat ya. Ustazah, kalau sholat duha nggak hafal surat ad-duha, boleh pakai surat-surat lain nggak? Jadi seperti ini ya. Surat ad-duha, sholat duha itu rakaat pertamanya asyams, rakaat keduanya adalah ad-duha, gitu kan? Rakaat pertamanya asyams, rakaat keduanya adalah ad-duha. Tapi itu cuman anjuran, dia bukan kewajiban. Jadi Mbak mau baca surat yang lain juga nggak apa-apa ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, sebentar ya, boleh nggak kurban dulu baru akikah? Ya nggak masalah Mbak. Ustazah, oke, aman ya. Kalau suami lagi puasa, terus kumur-kumur, selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan, airnya nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Cara menghadapi cucu 9 tahun keras kepala suka berantem. Ya, itu nggak mudah, itu adalah amanah. Ya, ingatkan terus dan doakan. Dan baca doa anak soleh. Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke? Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau pakai elas nggak boleh. Ya, kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Pakai lipstick boleh karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai soft lens? Karena bisa ditanggalkan. Kenapa boleh pensil alis? Karena bisa dihapus. Tapi kalau dia lama bisa kembalinya seperti smoothing, rebonding, kemudian behel karena pengen cantik doang, kecuali alasannya kesehatan, eyelash extension, itu adalah syubhat, mendekati haram, karena lama kembalinya seperti semula. Oke. Ustazah, kalau lagi sujud mata itu merem atau melek? Dalam sholat buka matanya, buka bibirnya. Karena dalam sholat tutup mata, tutup bibir itu makruh. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya, lihat ke tempat sujud, dan nanti kita boleh pindahkan mata kita saat tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pindahkan matanya ke telunjuk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru balikkan lagi ke tempat sujud. Oke? Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sholat ba'diyah qobliyah sekali sehari, sebaiknya 12 rakaat atau 14 rakaat. 12 rakaat cukup ya. Ustazah, suami saya mu'alaf tapi belum akikah, nggak apa-apa. Akikah tuh nggak sampai wajib kok, Mbak. Oke, Ustazah, saya subuh nggak pakai kunut, tapi setiap hari subuhnya jemaah di masjid yang pakai kunut. Silakan. Mau kita kunut di masjid nggak kunut, kita jangan kunut. Kita nggak kunut di masjidnya kunut, ya kita kunut. Kita ikut imam yang paling utama ya. Oke, baik. Saya haid lebih dari 7 hari ya. Tapi waktu saya pipis saya masih ada flek. Itu gimana? Suatu ketika seorang wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah. Dia bertanya pertanyaan yang sama. Ya Aisyah, saya itu udah selesai haid gitu ya, tapi kok masih ada fleknya kayak gitu ya. Saya masih ada flek hitamnya gitu ya. Lalu kemudian
Lalu kemudian dia membawa kapas dan kapas itu berisi flek hitam. Dia serahkan kepada Aisyah. Apa kata Aisyah? Jangan sholat, sabar sampai cairan coklat itu berubah menjadi cairan putih. Jadi harus benar-benar sampai keluar cairan, nampak cairan dan warnanya bening atau putih. Nah gitu guys. Mungkin tadi masih terburu-buru itu ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Oke, oke. Kalau nggak pandai bahasa Arab di sujud terakhir, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, tapi lisannya ditutup. Ya, ucapkan dalam hati doang ya. Ustazah, oke. Akikah dibarengin sunat ya nggak apa-apa. Ustazah, oke. Sebentar ya. Gimana supaya usaha utang bank? Gimana usaha utang bank? Apa tuh maksudnya? Usaha utang bank. Coba. Bank, bank atau bank? Aku jadi teringat beng pagi-pagi. Nanti aku beli beng tulisannya BENG geng. Aku jadi ingat beng. Nanti aku beli beng. Ustazah, oke, sebentar ya. Mohon maaf, apa doanya? Apa doanya untuk sudah meninggal, untuk mayat laki-laki dan perempuan? Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu laki-laki. Allahumma, itu perempuan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu laki-laki. Nitip pula. Siap. Nitip kawan. Oke, tapi aku nggak boleh makan gula dan coklat. Wah, repot ya. Siang Mbak Rona, ada aja Ustazah nih. Ya itulah, bukan aku tuh, kepala aku yang barusan ngomong. Ustazah mau tanya, gimana hukum beli emas online? Banyak syaratnya. Ya, banyak syaratnya beli emas online itu. Pertama harus jelas jasad dan fisiknya. Yang kedua adalah kalau nggak sanggup 10 gram, cuman sanggup 5 gram, dia harus kirim saat itu juga. Kemudian selanjutnya tidak ada yang boleh denda ya. Ustazah, saya bangun jam 2 ya, terus sholat taubat dan tahajud, hajat dan witir. Apakah boleh? Boleh, nggak jadi masalah. Oke. Kita udah terlanjur mendoakan jelek, gimana? Udah istighfar, ke depan jangan lakukan lagi ya. Oke, sebentar ya. Oke. Iya, itu dia. Semua pengen masuk surga nih Mbak Nawa ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Apa beda sholat sunat fajar dengan qobliyah subuh? Sama aja. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Nah, 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, sholat subuh dulu, azan subuh dulu, baru qobliyah subuh atau fajar, baru sholat subuh ya. Oke, nah aman ya teman-teman ya. Ustazah, ada yang bilang beda, betul. Tapi sebagian kecil madhab dibilangnya fajar itu sebelum azan subuh, qobliyah itu antara azan dan iqomah ya sebagian. Tapi pendapat yang paling banyak sama. Kalau sedekah subuh dikasihkan ke anak ataupun cucu boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Kalau sedekah subuh itu bebas aja teman-teman ya. Mau dikasih ke anak, ke cucu, ke orang tua, ke fakir miskin boleh. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Ustazah, setelah selesai haid, mandi wajib, sholat, tiba-tiba haid lagi. Haid lagi itu kalau kurang dari 24 jam abaikan. Kalau lebih dari 24 jam berarti dia haid lagi ya. Ustazah, kalau pakai cincin atau bros terompah boleh bawa ke toilet nggak? Boleh. Terompah baginda Nabi kan nggak apa-apa. Ustazah, Mbak Sisri, ada perbedaan rasa, perbedaan warna, perbedaan tekstur, itu biasa. Karena dia buatan alam, tergantung cuaca saat panen. Aman aja, aku juga gitu kok. Ustazah, kalau saya nggak tahu masih punya hutang puasa yang lalu, masih berapa lama belum kodo, apa boleh terputus? Niat qobliyah subuh dengan fajar sama boleh. Fajar itu waktunya. Fajar itu waktu sholatnya ya guys. Sementara di waktu fajar gitu kan. Niatnya qobliyah subuh ya. Oke, sebentar ya. Dalam rumah kalau punya kursi ada ukiran binatang. Boleh nggak? Nggak bisa. Kalau dia ukiran binatang ya. Kalau dia ukiran binatang itu nggak boleh. Atau ukiran manusia dibuat dengan tangan itu nggak boleh. Atau misalnya lukisan manusia, lukisan binatang itu nggak boleh.
nggak boleh. Yang boleh itu adalah foto. Foto, hasil print out, hasil teknologi boleh. Tapi kalau tulisan tangan nggak boleh ya. Oke, boleh dibuang aja. Kita sudah pernah bahas tentang itu di ceramah-ceramahnya aku. Pokoknya kalau dia hasil buatan tangan seperti patung kuda, patung harimau, lukisan manusia, lukisan hewan, itu kalau dengan tangan haram. Tapi kalau dia hasil foto itu boleh. Sama dengan ini. Ini kuda nih guys. Ini kuda ya, tapi ini hasil foto, ini nggak masalah ya. Sama dengan unta di belakang backgroundku, ada unta nggak di belakang? Unta itu bukan hasil teknologi, itu ada unta ya. Itu adalah hasil pabrik. Kalau pabrik boleh ya teman-teman ya. Khusus saja apa setiap sholat itu harus berzikir tersendiri atau boleh digabung? Bebas aja ya. Boleh selesaikan dulu sholatnya, baru zikir dan doa, boleh ya. Khusus saja apa boleh puasa Daud putus seminggu terus dimulai lagi? Boleh, nggak masalah ya. Khusus saja kalau kita lupa baca kunut sah nggak sholatnya? Tergantung, Mbak terbiasa kunut nggak? Kalau Mbak terbiasa kunut, Mbak mesti sujud sahwi kalau lupa kunut. Kecuali kalau orang-orang yang tidak kunut, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Tergantung, Mbak biasanya kunut nggak? Kalau Mbak biasanya kunut, Mbak mesti sujud sahwi kalau lupa kunut. Karena yang menyuruh kita kunut sahwi itu adalah yang menyuruh kita kunut itu adalah Imam Syafi'i. Dan menurut Imam Syafi'i kunut itu adalah sunnah abadil yang dianjurkan kita sujud sahwi kalau kita lupa. Oke, jadi yang tim kunut ada nggak di sini? Kalau ada coba tulis ada nggak? Ada nggak? Kalau ada aku jelasin cara sujud sahwinya. Kalau sedikit dah aku jelasin. Ada nggak yang kunut? Ada nggak yang kunut? Banyak juga yang kunut ya geng. Oh banyak juga ya. Oke, jadi gini. Kalau teman-teman ikut kunut, berarti teman-teman ikut madhab Syafi'i dalam hal kunut. Nah, teman-teman kan kunut tuh sendiri gitu ya di rumah gitu ya. Sekali teman-teman lupa kunut mesti sujud sahwi ya. Nah ini untuk yang kunut ya. Nah sujud sahwi itu gimana? Misalnya lupa kunut sholat aja kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Baca doa kunut. Doa kunut, doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Oke, nah duduknya tahiyat awal, sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar. Ya, duduknya tahiyat akhir yang terakhir, baru kemudian salam kanan, salam kiri ya. Jadi kalau teman-teman lupa kunut, bagi tim kunut mesti sujud sahwi ya. Ustazah, nah tapi kalau seandainya teman-teman dalam kondisi tidak kunut, ya udah nggak usah pusing-pusing, oke? Kalau tidak hafal doa sujud sahwi, hafal ya, dihafal lah. Ini dia kan pendek aja, silahkan dihafal ya. Ustazah, kalau sendiri kita kunut, kalau berjemaah imam yang nggak kunut, nggak usah kunut, iya kan? Nah gitu guys, jadi sama dengan kita nggak kunut. Pas imamnya kunut, kita ikut imam, gitu kan? Nah, oke, gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Menurut Imam Syafi'i seperti itu ya. Ustazah, orang tidak mau memaafkan. Kita bilang Allah saja Maha Pemaaf. Oke ya, Ustazah saya minta maaf sama orang. Lalu kemudian orang itu tidak memaafkan. Terus saya bilang Allah aja Maha Pemaaf. Terus dia bilang saya bukan Allah, saya manusia. Saya jawab apa Ustazah? Slebeu. Biarin Mbak, yang penting kita udah minta maaf. Ya, yang penting kita udah minta maaf, dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Ya, dia akan menyesal kalau tidak memaafkan orang yang meminta maaf. Tenang aja, ya. Oke, kadang-kadang ada orang nih keras-keras nggak jelas, guys. Ya, entah apa yang dikerasinnya kan. Padahal hidup memaafkan tuh lebih bagus ya kan. Nah, cuman dia hidup dengan pilihan dia. Biar aja. Kadang-kadang guys dia bilang aku nggak apa-apa. Tapi dia nggak mau maafin guys. Itu urusan dia dengan Allah. Oke, Ustazah menangis dalam aku udah maafin, tapi hatiku sakit. Mana ceritanya itu bukan maaf kawan, oke? Gitu ya. Aku udah maafin, tapi hatiku itu loh. Nah itu nggak maaf namanya. Hati-hati, lebih dewasa lah. Usia udah berapa? Hei ya, maafkanlah setiap
orang-orang yang menyakiti kita itu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, menangis dalam sholat itu gimana? Menangis dalam sholat itu tidak sampai membatalkan sholat. Kecuali bersuara saat menangis atau mengeluarkan suara ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, tetangga yang tidak bayar hutang malah cuek kalau ketemu kita. Ya, teman-teman tuntut aja. Kalau teman-teman udah tuntut, dia tetap nggak mau bayar hutangnya, maka ada dua pilihan. Pertama, kita ikhlaskan. Yang kedua, kita boleh tidak ikhlaskan dan nanti dia akan menggantinya di yaumil akhir ya. Oke, nah aku tidak dendam, tapi kadang-kadang aku ingat orang-orang yang menyakiti aku. Itu gimana Ustazah? Kalau ada orang-orang yang nyakitin kita, kita ingat berarti masih kurang tanggung jawab, Pak. Kita masih kurang sibuk, Mbak. Coba sibukkan lagi diri dengan hal-hal yang bermanfaat supaya kita nggak sibuk mengingat orang-orang ya. Aku itu jarang tersinggung, bukan karena apa-apa, tapi pikiran aku bukan ke kata-kata orang. Pikiranku adalah ke tugas dan tanggung jawabku. Jadi teman-teman coba fokuskan hal dengan hal yang bermanfaat ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, coba disibukkan lagi dirinya. Orang-orang yang banyak melakukan aktivitas yang bermanfaat, dia nggak sempat mikirin sakit hati, guys. Semoga kita bisa ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, di rumah saya nggak pernah kunut, tapi di masjid saya kunut karena ikut imam. Bagus, nggak apa-apa, memang kayak gitu. Ustazah, oke, sebentar ya. Sebelum mandi junub, wajibkah kita berwudu? Tidak, sunnah saja, tidak wajib ya. Di kampung saya selalu kunut di tiap waktu sholat. Bolehkah saya nggak ikut kunut? Nggak boleh. Kalau kita sebagai makmum ikut imam. Imam kunut, kita kunut. Imam tak kunut, kita tidak kunut. Walaupun kita dasarnya kunut ataupun tidak kunut. Oke. Ustazah, oke. Kalau gunting kuku hari apa bagusnya? Bagusnya gunting kuku itu di hari Jumat ya. Ustazah, apa fadilah Al-Kahfi? Al-Kahfi itu mengampunkan dosa kita dari Jumat satu ke Jumat lain. Makanya Al-Kahfi itu bagusnya dibaca di hari Jumat. Kemudian siapa yang membaca menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, maka dia akan dihindarkan dari fitnah Dajjal ya. Dan di hari kiamat orang yang membaca Al-Kahfi itu nanti dia akan diberikan cahaya di yaumul hisab. Oke. Kalau sholat wajib, rokaat lainnya apa boleh surat pendeknya tanpa Al-Fatihah? Nggak boleh. Al-Fatihah itu wajib. Ayat pendek nggak dibaca, nggak apa-apa. Oke. Ustazah, berjamaah 2 orang, cewek cowok. Tapi yang cowok udah punya istri. Tapi yang cewek belum nikah. Jangan berjamaah berdua dengan yang bukan mahram. Ya, harus ada bertiga, ada mahramnya. Ustazah, kerabat sendiri zolim sama kita. Wajarkah kita menghindar demi sehatnya mental kita? Umar bin Khattab pernah berkata bahwa tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau. Karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang suka bohong, suka nyakitin, suka ngeluh, mengkhianati. Jangan terlalu dekat dengan dia. Karena itu akan membuat kita selalu terluka. Oke. Ustazah, qobliyah zuhur 2 rakaat boleh nggak? Cukup, walaupun 2 rakaat boleh ya. Ustazah, oke. Surat Al-Kahfi itu apakah dibaca sekali duduk atau kemudian boleh dibaca boleh dibaca tidak sekaligus duduk? Boleh. Sepertiga, dibagi 3. Sepertiga dari Kamis maghrib sampai jam 12 malam. Sepertiga lagi dari subuh sampai jam 11 siang Jumat. Sepertiga lagi jam 12 siang sampai maghrib itu bisa. Ustazah, live-nya jam berapa sebenarnya? Sebenarnya live aku cuma sampai jam 10. Cuman kemarin kita pelanggaran, kita nggak live seharian, kita harus ganti durasinya 4 kali dalam bulan ini. Oke? Ustazah, gimana supaya hafalan kita tidak gampang lupa? Dihafal habis subuh, diulang habis maghrib. Kalau sunnah setelah Al-Fatihah boleh baca ayat kursi nggak? Semua jenis sholat setelah Al-Fatihah boleh baca ayat kursi.
Gantilah ayat itu guys. Jangan kul terus guys. Ganti guys dengan ayat kursi kek. Ya dengan Al-Lahab kek. Dengan Al-Kafirun kek. Ya diganti-ganti geng. Gimana ceritanya kawan. Asik kul siang malam. Sampai ke alam barzah. Ya boleh sih. Tapi kalau bisa diganti-ganti ya teman-teman ya. Oke, nanti kajian sore ya. Ustazah, surat Al-A'la bisa diganti surat lain. Boleh, gak jadi masalah di waktu subuh. Gak jadi masalah. Jangan gitu Laza. Bener kan? Cool kan? Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, mau akikah udah tua. Dulu insya Allah, tapi nggak dilaksanakan, nggak apa-apa. Hakikah itu disunahkan untuk orang tua, bukan untuk kita. Orang tua kita ke kita. Oke, Ustazah, oke. Iya aman ya guys. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, boleh nggak aku kasih sholat istikharah setelah sholat duha? Boleh. Boleh banget ya. Sholat istikharah setelah sholat duha boleh. Nggak jadi masalah ya guys. Oke, nggak jadi problem ya. Ustazah, aman ya. Gimana caranya biar kita bisa khusyuk dalam sholat? Yang pertama, usahakan tahu arti bacaan sholatnya, Mbak. Ya, arti bacaan sholat itu kan sedikit aja, Mbak. Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Ya kan? Nah, coba dihafal artinya pelan-pelan ya. Sehingga kalau sholat kita bisa membayangkan artinya. Sambil teman-teman fokus dalam sholat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Ustazah, apakah sholat sunnah pakai doa iftitah? Semua jenis sholat tidak wajib pakai iftitah. Semua jenis sholat tidak wajib pakai iftitah. Kalau mau pakai iftitah dapat pahala sunnah. Kalau nggak pakai nggak apa-apa. Langsung Al-Fatihah doang boleh kok. Oke, Ustazah, taubat bareng sama sholat duha boleh ya. Taubat dulu baru sholat duha atau sholat duha dulu baru bertaubat ya. Oke, Ustazah, batas sholat duha pukul berapa? Sholat duha itu dimulai dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, teman-teman aktifkan aja notifikasinya biar kalau aku live teman-teman bisa diberitahu oleh TikToknya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Jadwal kita itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita udah mulai tanya jawab ya. Jam 6 pagi kita udah mulai tanya jawab. Tapi kita 2 sesi ya. Nanti tutup jam 8, 8.20 kita mulai lagi ya. Oke. Nah, ini sesi tambahan aja. Oke. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, saya sholat kunut. Saya sholat nggak kunut. Kalau lupa rokaat apa bisa baca sujud sahwi? Bisa dong, bisa. Kalau lupa rokaat sujud sahwi, walaupun teman-teman nggak kunut ya. Oke, Ustazah, gimana dengan qobliyah maghrib? Jadi begini, teman-teman fokus ya. Boleh share tautan, tap layarnya. Aku jelaskan sholat qobliyah dan ba'diyah. Oke, aku jelaskan qobliyah dan ba'diyah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya guys. Qobliyah dan ba'diyah yang sangat dianjurkan adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, itu dia, sangat dianjurkan ya. Sholat duha nggak hafal ad-duha nggak apa-apa. Sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan al-a'la, rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Ayat lain pun nggak jadi masalah.
Oke, itu dia ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Iya kan? Nah, itu dia ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, itu dia caranya ya. Ustazah, kalau sholat subuh nggak pakai kunut gimana? Nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i. Tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut tidak ada masalah. Tidak pakai kunut tidak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, apa boleh sholat hajat habis sholat duha? Boleh. Habis hajat, duha, atau habis duha, hajat nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak witir dilaksanakan habis isya? Sholat isya dulu, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Ustazah, sholat wajib nggak pakai iftitah gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Jadi kalaupun nggak pakai iftitah nggak ada masalah. Cuman sayang aja. Karena iftitah itu status hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mendekati wajib. 4 rakaat sebelum zuhur kurang paham Zah? Ya. Itu 4 rakaat sebelum zuhur itu sunnah muakkad. Ya, 2 boleh. Ya, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah boleh Kak? Niat sholat untuk menebus dosa, nggak perlu. Sholat aja seperti biasa, karena secara nggak langsung sholat itu akan mengurangi dosa kita. Perhatikan, ada beberapa jenis ibadah yang itu bisa mengurangi dosa kita. Yang pertama adalah sholat. Sholat itu mengurangi dosa kita. Setiap kita sujud dalam hadis sahih akan diangkat dosa kita dan akan dinaikkan derajat kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu adalah amalan bisa mengurangkan dosa. Dalam hadis dikatakan bahwa lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebesar biji kurma. Oke, kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah itu bisa mengangkat dosa-dosa kita. Kemudian seperti amalan sedekah. Sedekah itu bisa mengangkat dosa-dosa kita. So teman-teman sholat aja. Nanti setelah sholat perbanyak istighfar ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh paling tepat diserahkan ke siapa? Sedekah subuh itu bebas. Boleh teman-teman kasih ke teman, kasih makan kucing, tak termakan kawan, bebas. Yang paling tepat bebas. Pokoknya bebas kalau sedekah subuh. Intinya adalah sedekah subuh itu sesuatu kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Oke, nah Ustazah, sholat duha buru-buru karena ada waktu kerja. Kalau mau teman-teman buru-buru sholatnya, lebih baik tidak usah baca iftitah dengan ayat pendek. Baca Al-Fatihah aja, tapi gerakannya harus tetap tenang. Tenang dalam sholat itu wajib. Ustazah, semoga anakku seperti Ustazah. Aku doakan semoga anak teman-teman lebih baik dibanding aku ya. Ustazah, oke, sebentar. Sedekah subuh ke orang tua bisa mbak. Sedekah itu bebas mbak. Yang banyak aturan itu zakat mbak. Kalau zakat gak boleh ke orang tua. Zakat gak boleh ke anak. Ya zakat itu, tapi kalau sedekah bebas mbak. Kalau sedekah bebas mbak. Gak masalah mbak. Oke. Ustazah bebas. Bebas. Ustazah, oke. Niat sholat witir langsung 3 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Oke. Ustazah, sedekah subuh
Dimasukin ke kotak amal gimana? Boleh, nggak jadi masalah. Sedekah subuh dimasukin ke kotak amal nggak jadi masalah. Ustazah, amin amin ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Sholatnya berbeda, tapi doanya itu aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Sujud boleh merem gak ya? Usahakan jangan. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi sholat itu bagaimana ceritanya? Buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Rasulullah pernah menegur sahabat. Yang mana Rasulullah itu sahabat itu nutup mata dan nutup bibir dalam sholat. Rasulullah tegur dia. Kenapa? Karena jenggotnya nggak bergoyang. Oke. Ustazah, jadi bacaan sholat itu usahakan berbisik. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Oke. Ustazah, iya Mbak Erni. Bacaan ruku dan sujud berapa kali? Nah, ini perbedaan pendapat. Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud itu minimal itu boleh 1 kali. Tapi Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Tapi mereka keduanya sepakat dalam sholat berjemaah mesti 3 kali. Tapi mereka keduanya sepakat saat sholat sendiri lebih dari 3 kali itu lebih bagus. Jadi teman-teman baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi lebih dari 3 kali itu lebih bagus. Tapi aku nggak yakin teman-teman melakukannya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Sedangkan bacaan ayat Al-Quran aja kul-kulai terus sujudlah mau lebih dari 3 kali. Ruku lah mau lebih dari, yakin aku. Apalagi daripada sakit lutut lah semuanya, sakit pinggang. Nada. Oke. Ustazah, oke. Mana bisa orang sholat aja masih kul-kul-kul. Mandi subuh aja jam 11 pagi. Sujud pula teman-teman lebih dari 3 kali. Ruku, wah pinggang copot. Apalagi belum minum madu karet. Wah repot urusan. Ustazah nih sepele. Iya, coba lawan. Ustazah kalau sujud merem jangan ya. Oke gitu ya. Mau protes gak bisa. Aku bisa ngomong, teman-teman cuma bisa ngetik doang udah 3 tahun. Nah, coba teman-teman ngomong apa, ngetik aja pun beraninya. Oke, gitu. Lihat aku ngomong. Oke, gitu ya guys. Kul ayat terhebat, mantap. Oke, siap ya. Mengalah lah kita. Nggak ngalah juga nggak bakal menang. Ustazah, sebentar ya. Oke. Ustazah, oke. Ustazah, oke. Ketika tahiyat akhir mata gimana? Jadi gini, teman-teman kan lihat ke bawah tuh. Ya, teman-teman lihat ke bawah. Sholat itu kan lihatnya ke tempat sujud, bukan ke masa depan ya, geng. Sholat itu lihatnya ke tempat sujud, bukan ke masa lalu. Lihatnya ke tempat sujud. Oke Mbak Tini, tidak ada masa depan. Nah, lihatnya ke tempat sujud. Nah, ketika sholat lihatnya ke tempat sujud, pas tahiyat pindahkan matanya dari tempat sujud ke telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Mbak Dani. Dah. Pindahkan lagi matanya ke tempat sujud. Oke, nah gitu ya guys. Ustazah menoleh. Wah ini sering aku buat videonya sekarang. Menoleh dalam sholat itu makruh. Jadi kalau sholat Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Teman-teman lihat. Kucing lewat. Lihat anak lewat. Lihat tas. Itu makruh. Kecuali dalam kondisi terdesak. Seperti dompet kita mau diambil orang. Itu boleh.
Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dan live-live terbaru dari aku ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Jam berapa tadi mulai? Wah kita udah 3 sesi mbak, udah dari jam 6 kita. Oke ya. Ustazah kalau sholat zuhur sendiri suaranya boleh keras nggak? Nggak boleh. Ya. Yeah. Oke suaranya boleh keras nggak? Nggak. Ya. Ustazah, oke tetanggaku nyebelin banget. Hewan peliharaanku diusir sampai dipukul. Tindakanku harus gimana ya mbak? Ingatkan dia mbak. Ingatkan dia. Hewan mbak coba disembuhkan. Ingatkan dia sampai dia tahu kalau dia salah. Setelah itu kontrol hewan kita untuk nggak datang lagi ke tempat dia. Ya, itu memang tetangga yang nggak baik, tetapi jangan memarahinya. Karena tenang aja, perbuatan dia biar Allah yang membalas. Dan itu balasan Allah lebih pedih dibanding balasan manusia. Ya. Oke, Ustazah, oke aman ya, siap ya. Saya rajin sholat wajib dan sholat sunnah, tapi suami dan anak tidak mau sholat. Tugas kita cuma mengingatkan dan mendoakan. Perkara dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Nah, tugas kita cuma mengingatkan dan mendoakan. Dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting tugas kita bukan mengajak, bukan merubahnya, tapi hanya sekedar mengajaknya kepada kebaikan. Oke. Nah gitu ya. Ustazah, oke. Kalau sholat syuruk jam berapa? Sholat syuruk itu lebih kurang 1,5 jam dari azan subuh. Matahari muncul belum mengeluarkan panas. Tapi kalau sholat duha, matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Oke. Ustazah, bersin batal sholat enggak? Batuk, pilek, flu, bersin, menangis tidak membatalkan sholat. Kecuali batuknya sambil kentut. Ustazah sama-sama ya. Oke aman ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga sehat selalu di sana. Siap Akang ya. Oke Ustazah. Oke, apa fadilahnya membaca Yasin? Diampunkan dosa kita di esok harinya. Oke, berdahak tidak batal sholat ya. Berdahak, kemudian ada darah di dalam mulut, itu semua tidak membatalkan sholat. Oke, nggak boleh nulis kalimat lelah Mbak Yayetri, kalimat capek, nggak boleh ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, oke sebentar ya. Pernah urut sama tukang urut? Oke, sebentar mana dia? Pernah urut sama tukang urut? Lupa dah, udah pergi dia ke Sidratul Muntaha tulisannya. Oke ya. Ustazah, saat sedang sholat cucu aku nangis di depan aku. Gendong dia, nggak apa-apa. Gendong dia. Salah satu keringanan dalam sholat adalah adalah ketika diganggu oleh anak gitu ya. Misalnya nih, anak kita ada di situ, gendong dia. Bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Itu bisa. Ya, yang penting tidak mengeluarkan suara. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia selalu pernah suatu ketika Rasulullah itu sujudnya lama. Ya, sujudnya lama ya. Lalu kemudian ternyata ada Hasan Hussein, cucunya dia yang sedang bermain di pundaknya dan dia biarkan saja ya. Nah nanti dia gendong, boleh aja menggendong anak di dalam sholat, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, oke. Zikir apakah dalam hati atau membuka suara? Jawabannya adalah boleh dua-duanya kalau zikir ya.
Ustazah, oke, kalau anak nggak mau sholat, dosakah yang dosanya tanggung jawab orang tua nggak? Tergantung. Kalau anak malah sholat, dosanya tanggung jawab orang tuanya nggak? Tergantung. Kalau itu adalah, kalau orang tuanya mengingatkan, lalu dia tidak melakukan, orang tuanya nggak berdosa. Tapi kalau orang tuanya tidak mengingatkan, lalu dia melakukan, maka orang tuanya berdosa. Oke, Ustazah, kalau sholat di dalam kereta tidak menghadap kiblat itu gimana? Nggak apa-apa. Sholat di kereta, di bis, ya itu semua tidak ada masalah. Ya, di mana arah mobil, di mana arah kereta, disitulah arah kiblat. Oke. Ustazah, saya lulusan seni, tapi saya mau dekat ke agama. Bagaimana itu yang Ustazah? Coba belajar melukis, coba apa-apa, seninya seni apa coba ya. Oke, seninya seni apa coba ya. Ustazah, kalau pejamkan mata dalam sholat sah tidak? Jangan mbak, ya dalam sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Oke, jadi dalam sholat itu mesti jangan tutup bibirnya. Oke, Ustazah, kalau sendawa batal sholat enggak? Sendawa tidak membatalkan sholat selagi dia tidak mengeluarkan suara. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, Al-Waqiah dibaca habis subuh atau malam, bebas aja ya, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, aku pernah keputihan, aku tahu itu salah, tapi aku tetap sholat. Kenapa? Lagi di luar kah? Keputihan